Harta di atas Amisdara. Baskoro duduk termenung di meja kayu yang tua, dikelilingi oleh tumpukan surat tagihan yang tak terbayar. Lampu minyak yang meredup di sudut ruangan mencerminkan keputusasaan yang menggelayuti pikirannya saat ia memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Di sebuah gang sempit yang lembab, Baskoro bertemu dengan Guntur, seorang kawan lama yang tiba tampak sangat makmur. Guntur berbisik pelan, menjanjikan sebuah jalan pintas menuju kekayaan yang tak terbayangkan jika Baskoro berani menempuh jalan yang gelap. Baskoro menempuh perjalanan jauh ke sebuah gubuk terpencil di tengah hutan yang sunyi. Di sana, ia menemui seorang dukun tua bernama Mbah Gito yang duduk bersila di tengah kepulan asap kemenyan yang menyesakkan dada. Mbah Gito menjelaskan syarat yang harus dipenuhi, sebuah perjanjian yang ditandatangani dengan niat, dan sebuah persembahan yang akan diminta di kemudian hari. Tanpa memikirkan risikonya, Baskoro menyentuh bejana berisi air hitam sebagai tanda kesepakatan ritual pesugihan tersebut. Dalam sekejap, hidup Baskoro berubah. Rumahnya kini megah dan peteti emas memenuhi ruang bawah tanahnya. Kencana, istrinya, tersenyum bahagia saat mengenakan perhiasan mewah. Namun Baskoro hanya bisa menatap sudut ruangan yang selalu terasa dingin dan gelap. Ketakutan mulai merayap saat Baskoro menyadari bahwa kekayaan itu tidak datang secara cuma-cuma. Di tengah malam, ia melihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri di kaki tempat tidurnya, menuntut janji yang pernah ia ucapkan. Suatu pagi, Kencana tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Tubuhnya mendingin dan wajahnya pucat pasi tanpa sebab medis yang jelas. Baskoro menggenggam tangan istrinya dengan gemetar, menyadari bahwa tumbal yang diminta adalah nyawa orang yang paling ia cintai. Baskoro kembali ke hutan, bersujud di kaki Mbah Gito dan memohon agar perjanjian itu dibatalkan. Namun, sang dukun hanya tertawa dingin, menyatakan bahwa apa yang sudah diberikan oleh kegelapan tidak akan pernah bisa dikembalikan begitu saja. Baskoro pulang dan menemukan rumah megahnya terasa seperti kuburan yang dingin dan sunyi. Emas-emas di dalam petinya kini tampak seperti tumpukan arang hitam yang berbau amis, mengingatkannya pada harga yang harus ia bayar untuk setiap kepingnya. Kini Baskoro hidup dalam kekayaan yang menyiksa, sendirian di istana yang dibangun dari penderitaan. Ia menyadari bahwa kekayaan instan hanyalah fata morgana yang menghancurkan jiwa. Meninggalkan